channel ini, kita akan membahas konsep dan cara berpikir dalam ilmu kedokteran secara sederhana dan sistematis. Mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas mengenai anamnesis pasien yang menjalani hemodialisis. Pada pasien yang pertama kali akan menjalani hemodialisis, anamnesis dilakukan secara sistematis untuk menentukan indikasi hemodialisis, menilai stabilitas klinis pasien, mencari penyebab gagal ginjal, mendeteksi komplikasi uremia, menentukan keamanan tindakan dialisis, serta merencanakan target terapi dan edukasi pasien. Anamnesis tidak hanya berfokus pada keluhan ginjal, tetapi juga seluruh sistem tubuh, karena gagal ginjal memengaruhi hampir semua organ. Yang pertama adalah identitas pasien. Yang ditanyakan adalah nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, status perkawinan. Alasan ditanyakan umur karena membantu menentukan etiologi gagal ginjal. Misalnya usia muda bisa mengarah pada etiologi glomerulonefritis atau penyakit autoimun. Pada usia tua mengarah pada penyebab diabetes, hipertensi, atau nefrosklerosis. Pekerjaan dapat terkait dengan paparan nefrotoksin seperti logam berat, pestisida, atau pelarut industri. Alamat penting untuk akses hemodialisis rutin, risiko putus dialisis, atau evaluasi lingkungan. Keluhan utama yang ditanyakan, apa keluhan utama yang membuat pasien datang dan sejak kapan? Keluhan yang sering muncul adalah sesak nafas, bengkak, mual muntah, lemas, penurunan jumlah urin, tidak bisa tidur, gatal, atau penurunan kesadaran. Alasan ditanyakan keluhan utama yaitu untuk membantu mengidentifikasi indikasi emergensi dari hemodialisis. Contohnya, bila pasien mengalami sesak, kemungkinan terjadi edema paru akibat overload cairan. Bila terjadi penurunan kesadaran, kemungkinan terjadi ensefalopati uremicum. Bila mual muntah berat, mungkin terjadi uremia. Bila tidak buang air kecil, kemungkinan terjadi akut kidney injury berat atau penyakit ginjal kronis stadium lanjut. Untuk riwayat penyakit sekarang, yang ditanyakan pertama adalah riwayat keluhan ginjal, seperti apakah urin berkurang, apakah urin berbusa, apakah urin berdarah, adanya nyeri pinggang, anyang-anyangan, frekuensi kencing, atau nokturia. Alasan ditanyakan, yang pertama, bila terjadi penurunan produksi urin akan menunjukkan terjadinya penurunan GFR atau terjadi hipoperfusi ginjal atau bisa terjadi obstruksi atau penyakit ginjal kronik stadium akhir. Urin yang berbusa menandakan terjadinya protein urea akibat kerusakan glomerulus atau sindroma nefrotik atau diabetes nefropati. Terjadinya hematuria mengarah ke glomerulonefritis, batu, tumor, atau vaskulitis. Adanya nokturia pada CKD awal berarti ginjal kehilangan kemampuan untuk memekatkan urin, sehingga pasien sering kencing pada malam hari. Untuk mengetahui gejala uremia yang ditanyakan adalah mual muntah, nafsu makan menurun, bau mulut, gatal, sulit konsentrasi, mengantuk, kejang, atau penurunan kesadaran. Alasan ditanyakannya adalah saat urium dan toksin uremik meningkat, maka pusat muntah di otak terstimulasi atau mukosa gastrointestinal teriritasi atau fungsi neurologisnya terganggu. Akibatnya bisa muncul anoreksia, nausea, uremic fetor, atau ensefalopati uremicum. Gatal terjadi akibat deposisi toksin uremik, hiperfosfatemia, atau inflamasi kronis.
Untuk mengetahui gejala overload cairan, yang ditanyakan adalah bengkak kaki, bengkak wajah, sesak saat tidur, harus tidur dengan banyak bantal, atau berat badan naik cepat. Alasan ditanyakannya adalah karena ginjal gagal membuang natrium dan air, sehingga terjadi retensi cairan. Akibatnya terdapat edema perifer, edema paru, hipertensi, atau gagal jantung. Ortopnu dan PND menunjukkan adanya edema paru akibat overload cairan. Untuk mengetahui adanya gejala gangguan elektrolit, yang ditanyakan adalah ada atau tidaknya berdebar, lemah mendadak, lumpuh, atau kram. Alasan ditanyakannya adalah adanya hiperkalemia dapat menyebabkan terjadinya kelemahan otot, aritmia yang fatal, henti jantung. Kram dapat disebabkan hipokalsemia, hiponatremia, atau perubahan osmolaritas. Untuk mengetahui gejala penyebab dasar, yang ditanyakan adalah riwayat diabetes, hipertensi, apakah ada lupus atau autoimun, batu ginjal, pembesaran prostat, diare yang berat, muntah lama, penggunaan obat-obatan herbal. Alasan ditanyakannya adalah diabetes bisa menjadi penyebab tersering dari penyakit ginjal kronis yang terjadi melalui hiperfiltrasi glomerulus, glomerulosklerosis, atau protein urea yang progresif. Hipertensi akan merusak arteriol ginjal sehingga terjadi nefrosklerosis. Obstruksi seperti batu atau prostat menyebabkan peningkatan tekanan intratubular sehingga terjadi penurunan filtrasi. Obat herbal atau NSAID dapat menyebabkan nefritis interstisial, nekrosis tubular akut, atau fibrosis ginjal kronik. Untuk mengetahui riwayat penyakit dahulu, yang ditanyakan adalah riwayat gagal ginjal sebelumnya, adanya rawat inap, operasi, penyakit jantung, stroke, hepatitis, tuberkulosis. Alasan ditanyakannya adalah kalau penyakit jantung itu penting karena hemodialisis akan mempengaruhi hemodinamik, atau pasien rentan terjadinya hipotensi atau risiko terjadinya aritmia yang tinggi. Ditanyakan hepatitis B atau C karena hemodialisis memiliki risiko transmisi infeksi, sehingga status hepatitis penting untuk isolasi mesin, kontrol infeksi, atau pemilihan unit dialisis. Riwayat obat-obatan juga penting untuk ditanyakan, seperti obat hipertensi, NSAID, antibiotik, herbal, suplemen, dan diuretik. Alasan ditanyakannya karena beberapa obat bersifat nefrotoksik, seperti aminoglikosida, NSAID, atau pemberian kontras. ACE inhibitor atau ARB dapat memperberat akut kidney injury tertentu. Diuretik membantu menilai residual renal function dan respon cairan. Untuk mengetahui riwayat alergi, yang ditanyakan adalah alergi obat, alergi makanan, atau reaksi transfusi. Pasien HD seringkali mendapat antibiotik, transfusi, dan heparin. Jadi, riwayat alergi ini penting untuk ditanyakan untuk mencegah terjadinya anafilaktik. Untuk riwayat keluarga, yang ditanyakan adalah apakah ada diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, atau dialisis pada anggota keluarga yang lain. Alasan ditanyakannya, misalnya, beberapa penyakit ginjal bersifat herediter, seperti polycystic kidney disease atau Alport syndrome. Riwayat keluarga juga memperkuat faktor risiko metabolik. Untuk riwayat sosial dan kebiasaan, yang ditanyakan adalah merokok, alkohol, obat terlarang, diet, asupan garam,
atau kepatuhan obat. Alasan ditanyakannya adalah merokok mempercepat aterosklerosis dan progresivitas penyakit ginjal kronis. Diet 3 garam memperburuk hipertensi dan overload cairan. Yang berikutnya adalah riwayat akses vaskuler. Apakah sudah pernah dipasang CVC? Ada AV fistula atau tidak? Atau pernah terkena infeksi akses hemodialisisnya? Alasan ditanyakannya karena akses vaskuler menentukan kesiapan dialisis, kemungkinan risiko infeksi, atau kualitas aliran darah pada saat hemodialisis. Untuk mengetahui riwayat psikososial, perlu ditanyakan pemahaman pasien tentang hemodialisis, ketakutan pasien, dukungan keluarga, kemampuan biaya, dan transportasi. Alasan ditanyakannya karena hemodialisis adalah terapi jangka panjang yang mempengaruhi psikologis, ekonomi, dan kualitas hidup. Kurangnya dukungan keluarga akan meningkatkan risiko putus hemodialisis, non-adherence, dan mortalitas. Jadi tujuan utama anamnesis pada pasien baru yang menjalani hemodialisis adalah untuk menentukan apakah pasien membutuhkan hemodialisis segera, menentukan penyebab gagal ginjal, menilai komplikasi uremia, menilai overload cairan, menilai gangguan elektrolit, dan penyakit penyerta, serta menentukan keamanan tindakan hemodialisis, prognosis, dan rencana terapi. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dalam praktek klinis, yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita berpikir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.